Baik pemirsa, masih dalam program Rohis, Rohani Islam bersama Ustadz Yasir Maqasid LCMA, di mana pembahasan kita kali ini yaitu mengenai peran guru begitu Ustadz ya, yang memang sangat penting untuk membentuk generasi emas atau yang berkualitas. Dan masih bersama teman-teman kita dari Stain Pekalongan, tetap semangat? Semangat dong ya, ini udah segmen terakhir dan kita berarti nanti akan membuka satu pertanyaan lagi ya. Tapi nanti dulu karena mungkin akan dijawab dulu Ustadz untuk pertanyaan di segmen sebelumnya begitu ya dari Mbak Nurul. Iya, silakan Ustadz. Jadi untuk menyatukan ya, jadi bagaimana supaya perbedaan-perbedaan di antara anak didik ini tidak kemudian menjadi sesuatu yang kesenjangan sosial di antara mereka. Jadi yang pertama adalah kita ini harus bersifat adil dulu kepada mereka. Jadi ya, adil, nomor satu adil. Adil ini tidak harus berarti satu diberi satu, tapi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi pertama kita harus memiliki sifat adil itu. Kemudian setelah kita memberikan sifat adil ini, kemudian kita harus menjadikan contoh bagi mereka, teladan. Artinya ketika kita mengatakan sesuatu, maka kita adalah orang pertama yang melakukan sesuatu itu. Ini keteladanan, karena dengan keteladanan ini maka anak-anak yang berbeda berbagai macam keyakinannya, berbagai macam pemikirannya, ini akan nurut kepada kita. Oh, ini rujukannya ini adalah guru saya, teladan saya adalah guru saya, dan guru saya ini bukan hanya bisa mengajar saja, bukan hanya bisa bicara saja, tetapi bisa melaksanakannya. Maka anak-anak ini akan merasa gurunya ini adalah idolanya, sehingga dia tidak akan terjadi kesenjangan di antara mereka. Kemudian di dalam memperlakukan anak selain juga dengan adil, dan kemudian kita menjadi teladan memperlakukan anak ini dengan yang halus, ya, dengan lembut, ya. Karena kelembutan ini akan bisa menyentuh hati seorang anak, sehingga nanti dia akan mengikuti apa yang ingin kita masukkan, misi yang akan kita masukkan itu. Seperti itu. Iya, jadi ketika menyuruh mungkin kita terlebih dahulu mencontohkan begitu Ustadz ya, lebih ke perilaku. Tadi sudah kita dimintai tanggapannya ya untuk para guru-gurunya. Di sini juga sudah hadir Ustadz peserta didiknya. Iya. Itu di pojok. Namanya siapa sayang? Mumun. Oh Mumun ya, ini dulu acara televisi ada yang ini juga ya, Mumun gitu ya. Serem kalau itu mah. Iya, tadi sudah dijawab Mbak Nurul, sudah puaskah? Sudah ya. Kemudian untuk yang pertanyaan terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wahyu Permana, kuliah di Fakultas Tinggi Agama Islam, Stain Pekalongan. Saya ingin bertanya Ustaz, di era globalisasi, peran tugas sebagai seorang guru tidaklah mudah. Nah, banyak tantangannya, banyak yang harus jadikan PR supaya anak didik itu menjadi cerdas dan pandai. Nah, saya tanyakan metode yang sangat efektif itu yang seperti apa Ustaz, supaya bisa bersaing anak-anak didik kita di era globalisasi, baik IT maupun mempunyai fondasi agama yang kuat Ustaz. Itu saja. Iya, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Ini tadi yang dimintai tanggapan ya mengenai pengalaman menjadi guru. Jadi mungkin untuk menghasilkan siswa yang berkualitas begitu Ustadz ya, ini dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya selain guru yang bisa memotivasi, ini guru juga bisa menerapkan metode yang tepat seperti itu. Jadi metode itu seperti dikatakan, metode ini sangat banyak sekali di dalam pendidikan. Ya. Nah, kemudian yang paling tepat adalah metode yang sesuai dengan kondisi yang berlaku pada waktu itu. Misalnya bisa saja pada saat ini kita menggunakan metode A, kemudian pada waktu yang lain kita menggunakan metode B. Ya. Tapi pada prinsipnya ya, paling utama di dalam metode-metode itu adalah yang pertama, karena kita sebagai guru, yaitu keteladanan, itu yang utama. Ya. Jadi dengan metode apapun yang paling utama adalah dengan memberikan keteladanan. Ya. Karena misalnya kita ngajak orang lain, ngajak anak-anak supaya menjadi anak yang rajin, maka gurunya juga harus rajin. Rajin apa? Rajin perangkatnya. Ya. Misalnya rajin ketika masuk kelasnya adalah yang pertama, kemudian juga tepat waktu, disiplin. Ya. Ini sebelum kita menanamkan pada diri anak. Kemudian misalnya supaya anak tidak berbohong, maka kita harus
bicara kepada anak dengan jujur, belak-belakan apa adanya, maka anak akan mengikutinya. Jadi ini metode dasar di dalam suatu guru itu seperti itu. Kemudian ketika metode-metode yang lain untuk misalnya supaya otak kognitif ini memiliki pemikiran yang jenius, otomatis dengan metode-metode seperti dengan tanya jawab ya, atau musyawarah, mengeluarkan pendapat, ini maka anak ini akan mengeluarkan apa yang ada di dalam benaknya sehingga dia terlatih untuk seperti itu, sehingga dia menjadi anak-anak yang punya kepercayaan diri ya, ini metode ketika untuk mengasah otak. Kemudian metode-metode yang lain juga sangat banyak ya, tapi nanti untuk paling pasnya itu adalah kita sesuaikan dengan kondisi anak dan juga kondisi lingkungan ya, kondisi tempat kita mengajar. Nah, kalau kita misalnya ngajarnya ini adalah di pesantren-pesantren, maka banyak metode-metode yang bagus yang dari dulu sampai sekarang masih dipakai. Misalnya ketika belajar ada istilah sorogan ya. Kemudian ada bandongan. Sorogan ini maksudnya guru ya, kemudian meriksa anak-anak ini yang sudah diajarkan, kemudian diperiksa, suruh membaca apa yang sudah diajarkan ya. Supaya apa? Supaya kita tahu oh anak ini sudah bisa atau belum. Kalau belum nanti diberi koreksi ya. Kemudian atau bandongan ya, dengan cara satu guru tetapi mampu mengajar beberapa orang. Ini lah misalnya ada orang kiai ya, satu orang tapi bisa mampu mengajar 1000 orang dan mereka mampu untuk mendengarkan dengan baik. Ini karena metode apa? Ini karena apa? Ini bukan dari metodenya saja, tetapi sebetulnya lebih dari dalamnya. Jadi mereka ini menganggap seorang guru ini memiliki karisma yang luar biasa, sesuatu yang bisa diikuti, sehingga mereka ini akan menyimak dengan seksama. Jadi setiap ucapan guru itu, kalimat per kalimat, kata per kata, akan masuk di dalam otak anak itu, akan dituruti, karena mereka yakin bahwasanya yang dikatakan oleh gurunya ini benar dan bisa dilaksanakan oleh gurunya dan akan bermanfaat bagi dirinya untuk di dunia dan akhiratnya. Dan itu paling utama adalah kita mengupgrade diri ini. Guru ini harus mengupgrade diri. Yang paling utama yaitu dengan keteladanan. Jadi misalnya kita mau ngajari anak untuk rajin bersedekah, maka kita harus ahli sedekah juga. Kita mau mengajari anak supaya mereka mau sholat jamaah, kita juga harus disiplin di dalam melaksanakan sholat jamaah. Dan itulah nanti akan menjadikan generasi-generasi emas, generasi unggulan di masa mendatang, insya Allah. Insya Allah iya, dan metode ceramah dengan banyak siswa pun bisa efektif begitu Ustadz ya, tergantung dari gurunya seperti kemampuan gurunya. Ya luar biasa sekali, dan tidak terasa sudah 1 jam kita menemani pemirsa yang ada di rumah bersama teman-teman kita dari Sain Pekalongan. Terima kasih juga Ustadz telah mengisi kajian Islam pada hari ini. Dan teman-teman terima kasih sudah hadir di studio Batik TV. Semoga nanti bisa main lagi ke sini ya. Nanti kita bisa diskusi lagi, tidak hanya mengenai pendidikan begitu dengan tema-tema yang lainnya. Baik pemirsa, saya sudah kebersamaan kita dalam program Rohis Rohani Islam, dan selamat Hari Guru Nasional yang nanti akan jatuh pada tanggal 25 November. Saya Heni Mei pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajib